Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ananta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber saya kali ini di tugas kewirausahaan kali ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kok wawancara ini kita lakukan secara Zoom. Karena yang pertama kita tidak bisa bertemu karena alasan satu dan lain hal. Dan yang kedua karena saya sekarang barusan saja sembuh dari sakit dan lagi menjalani proses penyembuhan. Jadi tidak bisa keluar rumah. Maka dari itu wawancara ini kita lakukan di Zoom. Oke, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya saya harap Mas Ananta bisa menjawab singkat dan sejelas mungkin karena biar waktunya tidak terlalu lama-lama ya, karena sudah ngantuk juga saya. Lalu sebelum itu juga bisa dijelaskan terlebih dahulu usaha apa yang sekarang dilakukan oleh Mas Ananta. Kebetulan untuk usaha yang saya lakukan akhir-akhir ini yaitu menjual kue kering, Mbak. Oh, kue kering. Ketepatan sekali ya Mas hari ini. Sekarang ini kan lagi Lebaran. Lagi banyak orang yang mencari kue kering. Ya, lagi Kalau musimnya. boleh tahu, ya kalau boleh tahu berjualannya biasanya di mana? Online store atau ada offline store-nya? Kalau di dekat area sini sih ada offline. Kalau yang jauh-jauh bisa online. Bisa Via online. WhatsApp, via IG ada. Ada. Untuk jika misalnya nih saya mau beli kue keringnya, itu biasanya saya lihat ada apa aja sih ini kue kering yang dijual itu saya bisa mengunjungi apa ya Mas? Instagram kah? Atau ada website resminya kah? Bisa, silakan kunjungi di Instagramnya Mami New Kitchen. Oh, Mami New Kitchen. Oke. Ya, Kalau boleh tahu bisnisnya itu dilakukan sendiri atau bersama dengan teman, pacar, atau keluarga terdekat? kalau usahanya ini dilakukan sama ibu saya, Mbak. Oke. Terima kasih Mas Ananta untuk penjelasannya sedikit mengenai usaha yang sekarang lagi dijalankan. Oke, demi menyingkat waktu, saya akan langsung menanyakan beberapa hal yang nanti bisa Mas Ananta jawab dengan singkat saja ya dan cukup jelas. Yang pertama nih, saya punya pertanyaan. Mas Ananta ini kan sebagai penjual. Menurut Mas Ananta, makna sebagai profesi penjual menurut Mas itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, makna penjual itu kan seorang produsen yang kegiatan usahanya itu menjual barang atau usahanya kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, baik itu sandang, papan, maupun pangan. Ya. Oke. Lalu yang kedua, saya punya pertanyaan. Bagaimana sih cara Mas Ananta ini untuk mempengaruhi calon pembeli? Jadi kayak bagaimana sih Mas Ananta untuk mempromosikan produknya ini? Bagaimana strategi Mas Ananta untuk mempengaruhi pembeli tersebut? Untuk strateginya, kalau via Instagram kan bisa di foto semenarik mungkin, sebagus mungkin biar hasilnya itu bisa menarik perhatian seorang pembeli. Nah, kalau caranya ya dengan itu Mbak, memperbaiki kualitas kue keringnya itu agar bisa menarik perhatian pembeli sih, itu menurut saya. Dan juga harga terjangkau kan,
gampang menarik pembeli. Lebih banyak variasi menu gitu mungkin ya Mas ya. Ya gitu juga Oke. bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kan Mas Ananta sebagai penjual nih, pasti kan menghadapi pembeli. Yang mana kita tahu kalau pembeli itu nggak semuanya sama Mas. Ada yang pembeli yang ada pembeli yang oke, datang sekedar membeli, mungkin menghubungi Mas Ananta via WA untuk sekedar menanyakan, Mas ini kayak gini bisa pesan ini gitu. Tapi kan ada juga pembeli yang agak-agak ya Mas ya. Yang agak-agak atau yang lain lah. Lah, bagaimana cara Mas Ananta menghadapi macam-macam sifat dari pembeli itu tersebut? Ini lebih ke komplainnya atau gimana, Mbak? Ya terserah. Ada yang mungkin cara Mas Ananta menyambut konsumen, menyambut pembeli itu seperti apa waktu Ya, via WhatsApp? kalau nyambut konsumen kan tetap yang pertama kan salam harus diutamakan. Ya. Selanjutnya yaitu untuk cara berbicaranya harus sopan dan ramah, Mbak, agar pembeli bisa merasakan pelayanan kami yang baik gitu. Oke. Dan Kalau kalau untuk misal- masalah Untuk pembeli kalau untuk pembeli yang tadi saya sebutkan Mas, agak-agak gitu ya. Mas ada diskonan nggak? Aku diskon dong Mas, atau harga teman gitu. Itu gimana cara Masnya untuk menghadapi pembeli yang seperti itu? ya tetap dilayani, Mbak, dengan baik, didengarkan dulu, baru kita jawab satu persatu. Pertanyaan Kadang kan sebelum beli. emosi ya Mas ya. Kontrol Ya. emosinya itu yang susah. Harus tetap sabar sih, Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Sebagai seorang penjual yang baik, menurut Mas Ananta ini sifat-sifat yang harus ditanamkan agar kita menjadi penjual itu bisa menjadi penjual yang baik itu apa saja nggih Mas? Sifat-sifat. Iya, yang harus Oh, kita tanamkan nih sebagai penjual itu seperti apa? tetap tanamkan 3S. Salam, senyum, sapa. Dan harus jujur dalam menjual produknya. Ya. Dan harus itu, Mbak, yang tadi apa? Harus sopan dan santun dalam berbicara untuk dalam melayani pembelinya itu. Apa? Sudah. Ramah, Apalagi? 3S. Ya, ramah. 3S. Ya, Ya. Oke. Lalu ada lagi Mas. Kan tadi yang pernah saya sebutkan sebelumnya, kalau calon pembeli atau pembeli itu kan berbagai macam sifat dan karakternya. Kita juga tidak tahu. Lalu kan pasti ada komplain Mas. Ada komplain, ada kayak ya komplainan, protesan kayak Mas ini kok kayak gini, ini kok saya timbang lagi kok kuekernya 1/4 di rumah kok nggak sampai 1/4 ya Mas gitu. Lah bagaimana sih cara praktis Mas Ananta dalam mengatasi komplainan yang diajukan oleh pembeli tersebut? untuk komplainan sendiri ya tetap kita dengarkan terlebih dahulu komplainan apa saja yang disampaikan oleh pembeli. Setelah itu baru kita jawab satu persatu atas komplainan itu. Dan untuk komplainan sendiri untuk komplainan sendiri juga baik bagi usaha kita ya, untuk bisa mengevaluasi bagaimana baik buruknya usaha yang kita jalankan itu. Benar banget. Oke. Ini saya kurang 2 pertanyaan lagi ya Mas. Mohon bersabar. Ya. Ini satu Ya, pertanyaan bisa, lagi. Sebagai seorang penjual nih,
Seorang penjual kan berarti bisa kita sebut sebagai seorang wirausaha, sebagai orang yang berwirausaha. Lah, untuk menjadi seorang penjual atau seorang berwirausaha itu kan pasti ada mental yang harus kita tanamkan ya Mas ya, agar kita ini kuat dalam menjalani usaha yang sekarang ini, apalagi di era pandemi yang seperti ini. Itu menurut Masnya nih, mental dan karakter penjual seperti apa sih yang harus kita tanamkan khususnya di pandemi kayak gini nih? Mental yang harus ditanamkan yaitu tetap optimis, percaya diri, dan harus berpikir positif ya, dan juga tanggung jawab, dan yang penting komitmen pada usahanya. Komitmen ya Mas ya. Nih kita berada di pertanyaan terakhir nih Mas. Kan tidak semua orang yang berwirausaha, tidak semua penjual-penjual yang ada itu akan berhasil. Ya bisa kita sama-sama tahu kalau di era pandemi seperti ini kan banyak usaha-usaha kecil yang mau tidak mau harus gulung tikar karena ada pandemi seperti ini, minimnya konsumen, mungkin juga ada kendala yang lain, kendala keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Mas Ananta nih, kenapa sih kok bisa ada kenapa sih kok bisa ada penjual yang gagal? Itu menurut Mas Ananta itu gimana? Kenapa sih? Kalau masalah gagal dalam berwirausaha, tentunya banyak macam ya. Mungkin dari masing-masing individunya ada yang kurang semangat, kurang bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, dan juga mungkin mental dia untuk berwirausaha itu kurang kuat, Mbak. Jadi mau maju itu mikir-mikir dulu. Seperti itu sih menurut saya. Oke. Udah nih, sudah beberapa tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah pertanyaannya bisa dijawab semua oleh Mas Ananta dengan baik dan singkat dan jelas. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan serta jawaban-jawaban yang telah Mas Ananta sebutkan tadi bisa membantu teman-teman yang nantinya akan menonton video ini, yang nantinya akan membuka usaha. Semoga bisa termotivasi, bisa terarahkan apa sih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh penjual, karakter atau mental apa yang harus ditanamkan, dan bagaimana sih strategi untuk menghadapi pembeli-pembeli di luar sana yang memiliki karakter-karakter yang sangat beragam. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Ananta. Semoga usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik, bisa bertahan lama. Dan semoga banyak konsumen-konsumen yang tertarik oleh produk atau makanan yang disajikan oleh usaha Mas Ananta. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa lekas bertemu. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.